ternyata jumlah pasien bedah plastik di Indonesia ini juga cukup banyak. Bahkan mereka rela menempuh resiko apapun demi wajah yang menyerupai idolanya, sehingga tidak sedikit klinik kecantikan diserbu para pasien yang ingin mengubah wajahnya. Beberapa tahun terakhir ini, wajah-wajah segar mereka, para artis Korea, semakin marak terlihat di mana-mana. Keindahan fisik adalah salah satu faktor yang membuat jutaan orang di dunia jatuh hati, tak terkecuali di Indonesia. Bagi psikiater Andri yang berpraktek di Tangerang, Banten, banyaknya orang Indonesia yang berupaya mengubah wajah dan fisik lahir mereka bukanlah tanpa alasan. Penerimaan terhadap tubuh kita ini kan memang tergantung persepsi kita. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa wajah kita jelek sekalipun, kalau kita tidak ada masalah dengan hal tersebut, bisa menerima apa adanya. Apalagi kita misalnya mengalaminya sejak kecil kan, jadi sudah biasa dengan wajah seperti itu, ya tidak apa-apa. Tetapi orang yang mengalami gangguan citra tubuh ini biasanya berbeda. Jadi di dalam prosesnya biasanya memang ada pengaruh lingkungan. Misalnya televisi, media, ya, kemudian bagaimana majalah-majalah dulu, misalnya model yang cantik, yang benar-benar harus sempurna itu yang kurus sekali. Kondisi ini jugalah yang membuat begitu banyak wajah baru bermunculan. Bahkan, sudah ada majalah khusus bagi mereka yang ingin merekonstruksi wajah dan tubuh. Gimana maunya kalau plastik surgery? Iya, siapapun mereka yang punya, dan juga tentunya berminat ke sana ya. Jadi kita selalu bahas apa-apa saja yang berhubungan dengan prosedur ini. Tidak hanya dari sisi kecantikannya aja, tapi juga persiapannya. Bagaimana kita mendapat informasi yang cukup dan dan riset-riset atau medical check-up. Selaku senior editor majalah ini, Ninda Aldila berupaya memenuhi selera pembacanya. Salah satunya dengan menggelar beauty vacation, alias liburan ke sejumlah negara yang terkenal dengan teknologi kecantikan dan bedah plastik. Tiap monthly kita mengadakan vacation juga ke Jerman. Oh, gitu. Kebetulan di sana ada satu klinik yang bagus di kota Frankfurt ya. Untuk satu kali trip ke sana itu sekitar 16-18 ribu euro. Atau sekitar 200 jutaan rupiah ya. Kalau yang beauty vacation itu budgetnya yang ke Korea Selatan ya, itu sekitar 3.000 US dollar ya, atau sekitar 30 jutaan. 30 jutaan ya. Salah satu artikel majalah ini menarik perhatian saya. Ninda mengaku artikel ini dibuat karena usia peminat bedah plastik semakin muda. Botox untuk teenager siap, tapi kan belum ada kerutnya. Untuk mengencangkan, kebanyakan mereka itu punya masalah dengan fine smile lines. Itu mereka udah yang gerah. Anak sekarang udah semakin smile lines ini. Iya, udah semakin unbelievable. Yang datang ke dokter Tompi ini usia paling muda berapa? Paling muda saya pernah nanganin umur 14 tahun. 14? Untuk memanjangkan hidung. Oh, itu didampingi orang tua? Didampingi orang tua. Sekarang pria-pria juga udah mulai bersolek ya. Misalkan nih untuk rekonstruksi rahang. Pria-pria sekarang ngantri. Untuk pembentukan otot, pria juga ngantri. Bahkan untuk bagian-bagian yang saya tidak bisa disebut, yang vital, juga mereka banyak yang melakukan di dokter dokter bedah plastik. Dari pengamatan Ninda, jumlah peminat rekonstruksi wajah semakin banyak karena teknologinya semakin canggih. Prosedurnya itu tidak harus yang downtime, maksudnya berhenti bekerja selama berapa bulan, istirahat untuk pemulihan. Ada juga prosedur yang hanya lunch time aja, kayak 1 jam, bahkan kurang dari 1 jam. Maya Audi hanya butuh belasan menit untuk mengubah bentuk hidung seseorang. Jadi untuk melakukan di klinik, biasanya window surgery-nya di wajah. Jadi hidung gitu, untuk memanjangkan dagu gitu kan. Bibirnya seperti Angelina Jolie gitu misalnya. Sekarang ada apple cheek appearance gitu. Terus untuk meniruskan wajah gitu, ada lesung pipis segala macamnya. Itu bisa dilakukan untuk window surgery. Oh, dan itu semuanya dalam waktu yang singkat begitu, Dok? Ya, kalau saya melakukan untuk suntik hidung, melanjungan hidung, bisa antara 10 sampai 15 menit. Dia sudah ada perubahan drastis. Coba kita lihat ya. Dokter spesialis estetika ini tak melakukan bedah plastik seperti Tompi.
Ia merekonstruksi wajah dengan teknologi filler. Sehingga matanya tuh lebih dalam, coba dilihat deh. Nah, kan matanya dia lebih dalam. Nah, ini juga, karena kita namanya fill mengisi, jadi mengisi bagian-bagian kita yang kurang. Itu mengisinya dengan bahan apa, Dok? Hyaluronic acid. Isinya adalah sama dengan kulit kita. Jadi dia bukan benda asing. Jadi dia bisa berbaur lama-lama, dia seperti tulang rawan kita aja gitu. Jadi tidak berbahaya dan isinya pun sangat aman. 100% aman asal dilakukan dengan dokter ahlinya. Beberapa tahun terakhir ini, Maya dan Tompi mengaku semakin kebanjiran pasien. Tapi tak selalu pasien baru, ada pasien langganan alias yang datang berkali-kali. Kayaknya kurang begini deh dok, kurang begini deh dok, kurang begini deh dok gitu. Tapi kita harus puasnya gitu susah puasnya. Cuman seminggu udah datang ingin dimancungin lebih mancung. Saya bilang tidak bisa karena kan waktunya kan harus lebih ini ya. Tapi kecuali touch up itu sedikit-sedikit bisa. Tapi kalau untuk 1 mili jebret tuh masukin lagi untuk memancungkan lebih tinggi, itu kita harus perlu waktu dulu gitu. Itu adalah tren bedah plastik yang terjadi di Indonesia. Ada pro dan kontra, tapi jika Anda tidak suka, Anda dapat berargumen bahwa yang penting inner beauty lebih baik daripada outer beauty. Tapi hati-hati loh, katanya kalau sudah sekali melakukan bedah plastik, nanti pasti ketagihan. Sekarang